Sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi students, how are you today? I hope you are all fine. Welcome to English Grade 8 Chapter 3 Semester 1 entitled We Know What to Do by Tritiarini Tejawati from SNPN 28 Tangerang. Sebelum kita lanjutkan pelajaran kita hari ini, mari kita lihat kompetensi dasar, yaitu kompetensi dasar 3.3. Menerapkan fungsi sosial struktur teks dan unsur kebahasaan teks interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait keharusan, larangan, dan himbauan sesuai dengan konteks penggunaannya. Perhatikan unsur kebahasaan must dan should. Sedangkan tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan dapat 1. Menunjukkan kesungguhan dalam belajar bahasa Inggris. 2. Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan komunikasi interpersonal dengan guru dan teman. 3. Menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait keharusan, larangan, dan himbauan sesuai dengan konteks penggunaannya. Perhatikan unsur kebahasaan must dan should. Okay, now let's see the material. We have two materials. Materi pertama, the first material, asking and giving suggestion, menanyakan dan memberi saran. Asking suggestion, contohnya, do you have any idea? Apakah kamu punya ide? Do you have any suggestion for me? Apakah kamu punya saran untukku? Do you have any advice for me? Adakah kamu punya nasihat untukku? Would you mind giving me your suggestion? Maukah Anda memberi saya saran? Can you tell me what I should do? Bisakah Anda memberitahu saya apa yang seharusnya saya lakukan? What should I do? Apa yang seharusnya saya lakukan? Nah, itu tadi adalah cara kita meminta saran. Lalu bagaimana cara kita memberi saran? Perhatikan yang sebelah kanan. Giving suggestion, memberi saran. You should plus kata kerja 1. Kamu seharusnya. You had better plus kata kerja 1. Kamu lebih baik plus kata kerja 1. You ought to plus kata kerja 1. Kamu sebaiknya plus kata kerja 1. I advise you to plus kata kerja 1. Saya menasihatimu supaya, terus diikuti kata kerja 1. I suggest you to plus kata kerja 1. Saya menyarankanmu untuk plus kata kerja 1. I recommend you to plus kata kerja 1. Saya merekomendasikan kamu untuk melakukan sesuatu. Perhatikan contoh kalimat di bawah ini. Nomor 1. I always come late to school. What should I do? Saya selalu datang terlambat ke sekolah. Apa yang seharusnya saya lakukan? You should go to school earlier. Kamu seharusnya pergi ke sekolah lebih awal. 2. I got bad score at English. Do you have any advice for me? Saya mendapat nilai jelek pada pelajaran bahasa Inggris. Apakah kamu punya nasihat untukku? I advise you to take an English course. Saya menasihatimu supaya mengambil kursus bahasa Inggris. 3. Mom, I have got a headache. Ibu, saya sakit kepala. Do you have any suggestion for me? Apakah ibu punya saran untuk saya? I suggest you to stay at home and have rest. Saya menyarankan kamu supaya di rumah dan beristirahat. Nah, itu tadi adalah contoh cara menanyakan saran dan cara memberi saran. Nah, sekarang kita lanjutkan materi kedua, yaitu stating obligation, menyatakan kewajiban.
Biasanya ini berkaitan dengan aturan, hukum, atau instruksi. Must di sini artinya harus. You must wear uniform at school. Kamu harus memakai seragam di sekolah. You must stop at the traffic lights when the light is red. Kamu harus berhenti di lampu lalu lintas ketika lampu berwarna merah. You must obey the school rule. Kamu harus mematuhi peraturan sekolah. Passengers must fasten their seat belts. Para penumpang harus mengencangkan sabuk keselamatannya. Selanjutnya, mari kita baca teks berikut ini. Perhatikan yang dicetak tebal. We must wear a uniform every day. Kami harus memakai seragam setiap hari. From Monday to Thursday, we must wear the batik shirt. Dari hari Senin sampai hari Kamis, kita harus memakai kemeja batik. The girls must wear a black skirt and the boys must wear a pair of black pants. Anak wanita harus memakai rok warna hitam dan anak laki-laki harus memakai celana hitam. On Friday, we must wear the scout uniform. Pada hari Jumat, kita harus memakai seragam pramuka. We must wear proper shoes. Kita harus memakai sepatu yang sesuai. We must not wear sandals, a t-shirt or a casual wear at any place and at any time during the school hours. Kita tidak boleh memakai sandal, kaos, atau baju santai dimanapun dan kapanpun selama jam sekolah. Oke, selanjutnya perhatikan contoh yang lain. Jangan lupa perhatikan yang dicetak tebal. We must not be late to school. Kita tidak boleh terlambat ke sekolah. We must come on time to class and to the flag ceremony. Kita harus datang tepat waktu di kelas dan di upacara bendera. If we are late, we must wait outside the gate. Jika kita terlambat, kita harus menunggu di luar gerbang. We must not come in until the security guard gives us permission. Kita tidak boleh masuk sampai penjaga keamanan sekolah memberi izin kepada kita. We must sign in paper before we come to class. Kita harus menandatangani kertas sebelum kita datang ke kelas. If we cannot come on time for any reason, we must hand in a notice from our parents to the principal. Jika kita tidak dapat datang tepat waktu untuk alasan apapun, kita harus menyerahkan surat keterangan dari orang tua kita kepada kepala sekolah. Nah, cukup jelas kan anak-anak? Oke, sampai di sini pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa kalian pahami dan praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Thank you for watching. See you next time. Keep calm and stay healthy. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.